Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap semangat dalam mencari ilmu. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya. Kemudian hari ini kita akan membahas tetap di bab 1, yaitu meneruskan di materi yang kemarin, yaitu memperkuat akidah Islam. Slide selanjutnya, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang akidah Islam di bagian 1, yaitu tentang apa? Ya, tentang pengertian akidah Islam, kemudian sumber hukum akidah Islam, dan yang ketiga tujuan belajar akidah Islam. Kita review sedikit ya tentang materi kita yang kemarin, yaitu pengertian akidah Islam. Akidah Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada ya'qidu aqidatan, yang artinya adalah ikatan atau perjanjian. Secara istilah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku sebagai orang Islam atau sebagai seorang Muslim. Adapun konsep ketuhanan terhadap dalam surat An-Nahl ayat 36 nanti bisa dilihat dalam Al-Quran ya. Slide selanjutnya, sumber hukum akidah Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, apakah itu iman? Secara bahasa, iman berarti percaya. Secara istilah, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Jadi jika seseorang mengimani seluruh ajaran Islam, maka dia disebut dengan mukmin atau orang yang beriman. Next, apa itu Islam? Nah, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya patuh, tunduk, berserah diri, atau selamat. Nah, secara istilah adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk pada Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk pada Allah disebut dengan Muslim, yaitu orang Islam. Selanjutnya, apakah itu ihsan? Ihsan berasal dari bahasa Arab, artinya kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu. Nah, dalam hadis Nabi atau salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika kau tidak melihatnya atau tidak melihat Allah, berarti Allah melihat. Selanjutnya adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Apa hubungannya? Iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan. Satu, iman itu adalah menekankan keyakinan atau amal batin, yaitu rukun iman yang 6. Jadi harus percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya pada para nabi, percaya pada hari kiamat, dan percaya pada qada dan qadar Allah. Kemudian yang kedua adalah Islam. Islam itu menekankan amal lahir atau amal-amal fisik, yaitu tindakan nyata sebagai bukti keimanan seorang, yaitu rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah syahadat, kemudian kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ihsan adalah kadar iman. Setelah iman dan Islam itu terlaksana, maka ketika ihsan itu seorang akan menjadikan khusyuk, menjadikan rendah hati, menjadikan orang itu menjadi ikhlas karena merasa perbuatannya diawasi oleh Allah dalam setiap ibadahnya. Nah, demikian yang bisa Ustadz sampaikan, dan terima kasih. Kemudian tugas bisa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Ustadz. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.